dan juga bagaimana perpustakaan tersebut bisa mendukung berkembangnya atau tumbuh kembangnya literasi dasar di lingkungan mahasiswa, khususnya di STKIP Taman Siswa Bima. Namun sebelum kita masuk pada sesi dialog, saya izin untuk memberikan pengantar terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya literasi tersebut dalam diri seseorang gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, jika berbicara mengenai literasi tentu tidak hanya sebatas baca dan tulis ya, tapi literasi juga berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan subjek ilmu pengetahuan tertentu yang nantinya bisa diimplementasikan dan bisa menghasilkan salah satu ide gagasan yang inovatif sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang luas. Bagaimana? Menarik bukan jika kita membahas terkait dengan literasi? Maka langsung saja nih, kita coba mengulik bagaimana sebenarnya peran daripada kemampuan literasi seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk bisa bersaing tidak hanya di era di era digital saat ini ya teman-teman, tapi juga banyak aspek. Langsung saja. Halo Pak Safi, kembali ya, kita ingin berbincang nih terkait dengan literasi melalui perpustakaan. Namun sebelum masuk ke perpustakaan nih Pak Bapak ya, karena beliau juga merupakan kepala perpustakaan STKIP Taman Siswa Bima. Oke. Pak Safi, bagaimana sih pendapat daripada Bapak sendiri terkait dengan pentingnya literasi bagi seseorang khususnya mahasiswa? Literasi itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai way of life, kebutuhan hidup seseorang ya. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan hidup seseorang, tentu itu menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk kelanjutan hidupnya. Nah, berangkat dari sana, kalau selama ini kita memaknai literasi itu hanya sekedar dan hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung, sekarang literasi itu berbeda. Seperti teman-teman yang disampaikan oleh Putri Literasi Nasional tadi, nih saya bocorkan nih teman-teman nih. Bu Mila ini yang sekarang jadi moderatornya kita, beliau ini adalah seorang Putri Literasi Nasional yang kemarin baru menjadi nominasi pertama. Ya betul ya, Bu Mila ya? Ya, alhamdulillah betul Pak Safi. Sempat dimention juga ya. Oke. Oke, keren kan Bu Mila kan? Oh, amin amin. Iya, yang seharusnya terbalik ya. Harusnya saya nih yang mewawancarai Putri Literasi nih, bukan Putri Literasi yang mewawancarai saya. Gitu ya, Mila ya? Kita berkolaborasi saja Pak. Oke, kita kembali ke tadi, seberapa penting, sangat penting. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa literasi itu adalah kebutuhan hidup seseorang. Jadi kalau seseorang itu tidak memenuhi kebutuhan itu, ya tentu hidupnya akan tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Artinya, kalau dulu orang memaknai literasi hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung, sekarang itu berbeda. Sekarang literasi itu dikembangkan bagaimana seseorang memaknai informasi, mengolah informasi yang dia peroleh untuk diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam kehidupan sosialnya, yang berarti ini adalah pengetahuan yang nanti dari pengetahuan tersebut bisa mereka jadikan sebagai alat untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga nantinya dari hal literasi tersebut ya tentu kehidupan orang akan menjadi sejahtera. Dan ini sebenarnya yang menjadi slogan yang terus dan terus diagaungkan oleh Perpustakaan Nasional RI kita, yaitu perpustakaan literasi berbasis sosial. Literasi berbasis inklusi sosial. Jadi bagaimana literasi itu menjadi wadah, maksudnya perpustakaan itu menjadi wadah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya pembahasan pada kali ini. Bahwasanya tadi benar banget apa yang dikatakan oleh Pak Safi ya, bahwasanya
ternyata memang sebegitu pentingnya literasi untuk kita bersama. Betul. Apalagi kalau misalnya kita memilih literasi tersebut sebagai jalan hidupnya kita Betul. atau way of life-nya itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, tentu kita semakin ingin menelisik bagaimana sih sebenarnya literasi tersebut dalam kehidupan kita. Karena tadi Pak Safi sempat membahas bagaimana peran daripada literasi dalam kehidupan kita. Berhubung kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, bahwasanya literasi itu tadi dikatakan oleh Pak Safi nggak cuma baca tulis ya, nggak cuma baca tulis, tapi ada 6 literasi dasar Pak ya. Yang pertama literasi numerasi, kemudian yang kedua literasi keuangan, dan yang ketiga literasi sains, kemudian yang keempat literasi finansial yang seperti tadi keuangan ya, berikutnya literasi budaya dan kewarganegaraan, dan tentunya tadi jelas literasi baca dan tulis. Maka bukan mungkin lagi ya, tapi kalau kita misalnya menguasai literasi itu, insya Allah kita akan bisa mempertahankan hidup kita dengan jalan yang lebih bermanfaat lagi. Betul begitu Pak Safi? Sangat-sangat Oke. betul sekali. Oke, Ya. menarik ya Pak. Ya, lumayan. Lumayan menarik. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas terkait dengan literasi itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di STKIP Taman Siswa Bima atau Perpustakaan Beradab ya Pak namanya. Ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih bentuk sumbangsih daripada Perpustakaan Beradab untuk mendukung berkembangnya kemampuan literasi terhadap masyarakat kampus khususnya mahasiswa? Adakah program-programnya kah atau bagaimana Pak? Oke, posisi kami Perpustakaan Beradab di Taman Siswa ini sebenarnya sebagai jembatan yang memfasilitasi literasi. Nah, bagaimana implementasinya? Kami memiliki beberapa program yang bisa kami jadikan sebagai cara untuk menjembatani ilmu dengan mahasiswa dalam hal ini yaitu sivitas akademika. Tentu ada dosen, ada mahasiswa, juga ada pegawai dan sebagainya. Lalu praktiknya seperti apa? Nah, di perpustakaan manapun tentu mengalami yang namanya kendala dalam hal koleksi. Pasti itu merupakan bukan hanya masalah di satu perpustakaan, tapi saya yakin itu menjadi masalah di hampir seluruh perpustakaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakalinya? Kalau kita keterbatasan ketersediaan bahan referensi dalam bentuk fisik nih, misal buku di kami fisiknya tidak ada yang tidak sesuai dengan keinginan pemustaka yang datang. Nah, kami mengakali hal tersebut yaitu dengan cara ya kami akan cari referensi dalam bentuk digitalnya. Oke. Seperti yang telah kami lakukan di semester ini, kami bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami menyediakan bahan pustaka dalam bentuk jurnal dan e-book yang nanti bahan referensi tersebut bisa mahasiswa akses dan juga bisa dosen akses secara online dimanapun dan kapanpun. Jadi dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan proses pembelajaran di kelas pun mereka langsung bisa mengakses hanya dengan jaringan internet. Itu salah satu yang kami lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam bahan koleksi fisik ya. Karena kami punya cara sendiri yang bisa kami praktikkan di perpustakaan, bagaimana cara kami mencari dan menelusuri informasi, dan itu sudah kami implementasikan di dalam proses pembelajaran pada semester yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin itu salah satunya. Oke, baik Pak. Berarti Pak, perpustakaan beradab ini dia berangkat dari masalah ya Pak. Bagaimana koleksinya itu memiliki tantangan yaitu jumlahnya, namun karena adanya inisiatif dari tim perpustakaan khususnya kepala perpustakaan lewat adanya literasi digital,
sehingga mahasiswa di sini bisa lebih mudah untuk memperoleh dan mengakses informasi ya Pak. Betul. Oke, menarik. Karena gini, eh, ini sesi curhat sedikit, tidak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya masalah koleksi itu pasti terjadi di seluruh perpustakaan. Oke. Tapi bagaimana cara kita menjadikan masalah itu sebagai tantangan? Nah itu kita harus mengerti bagaimana alur yang dilewati sehingga masalah itu bisa kita jadikan sebagai tantangan. Yaitu Oke. analisisnya lewat analisis SWOT itu ya. Seperti yang pernah saya lakukan ketika saya dipilih jadi kepala perpustakaan. Lalu ketika melihat kendala tantangan ya, kita jadikan ini sebuah tantangan, bukan problem ya, tapi ini adalah tantangan ini saya lihat dan saya coba menganalisis bagaimana ya tantangan itu bisa kami di perpustakaan bisa kami taklukkan gitu, bisa kami taklukkan. Nah mungkin yang kami lakukan sekarang itu adalah bagian dari cara kami untuk menaklukkan tantangan tersebut, sehingga yang menjadi keinginan pemustaka itu kami siapkan dalam bentuk digitalnya, dalam arti mereka cukup dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke kami di perpustakaan, mereka ingin buku apa, terus mereka ingin jurnal apa, dalam hitungan menit insya Allah kami akan langsung menyiapkan koleksinya dan akan kami update di link yang kami kirim ke dosen dan mahasiswa yang nanti mereka bisa akses di mana saja. Seperti itu Bu Mila. Oke, baik Pak. Berarti secara tidak langsung Pak ya, perpustakaan itu sendiri benar-benar memfungsikan dirinya sebagai salah satu layanan informasi untuk para pengguna informasi di perpustakaan itu sendiri. Oke, baik Pak. Dan kalau misalnya saya coba melihat Pak ya, di perpustakaan beradab itu sendiri, saya dapat informasi kemarin bahwasanya telah ada koleksi buku baru nih Pak, bahkan ada lebih dari 1.000, atau saya salah tahu Pak, atau bagaimana? Boleh diceritakan Pak sedikit, karena mungkin ada dari teman-teman yang menonton kegiatan podcast ini ingin berkunjung ke perpustakaan beradab dengan adanya koleksi terbaru tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Oke, betul sekali Bu Mila. Ini adalah sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang akibat, ya ini adalah kan di dalam kehidupan itu ada sebab akibat ya. Oke. Akibatnya kami mendapatkan bantuan 1.000 eksemplar buku dari Perpusnas. Sebabnya adalah kami dari STKIP Taman Siswa Bima melakukan MOU dengan Perpusnas. Oke. Jadi buku itu kami peroleh dari Perpusnas sebanyak 1.000 eksemplar dan 500 judul. Dan itu bukunya sangat up to date. Oke. Nah, ini teman-teman yang sedang menonton, baik mahasiswa, umum, dan terutama dosen, kami ada penambahan koleksi sebanyak 1.000 eksemplar. Dan sebenarnya gini Bu Mila, ya, mungkin ini yang belum diketahui oleh publik ya. Ya. Kami di perpustakaan STKIP Taman Siswa ini, kami menerima siapapun yang datang berkunjung ke perpustakaan kami. Tidak hanya dosen di sini di STKIP Taman Siswa ataupun mahasiswa di STKIP Taman Siswa, tapi dari umum pun kami akan menyediakan fasilitas pinjam meminjam koleksi. Oke. Jadi orang yang tidak ada kepentingannya dengan STKIP Taman Siswa, artinya misalnya ada mahasiswa dari kampus lain yang datang berkunjung ke perpustakaan kami, dan mereka juga sebenarnya punya hak untuk bisa meminjam koleksi di perpustakaan kami. Jadi tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa dan dosen di STKIP Taman Siswa, tapi mahasiswa lain pun dan masyarakat umum pun itu bisa melakukan peminjaman koleksi di kami. Oke. Gitu. Baik. Berarti Pak, perpustakaan beradab STKIP Taman Siswa Bima ini dia gerakannya tuh tidak eksklusif tapi inklusif. Artinya merangkul semua orang, khususnya di Kabupaten Bima yang ingin membaca itu bebas Pak ya. Bebas. Nah, sangat bebas. Oke.
kalau misalnya bebas nih Pak, kira-kira untuk bisa datang ke perpustakaan beradab, syaratnya itu seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Syaratnya sangat gampang sekali. Oke. Cukup bawa KTP saja ke kami. Bawa KTP ke kami akan buatkan kartu keanggotaannya yang nanti bisa dipakai untuk melakukan peminjaman koleksi di kami. Cukup Hanya bawa KTP. KTP dan bawa diri saja. Oke, KTP dan Serta bawa bawa diri. niat yang baik tentunya ya. Ada 3 ya. Iya. Oke. Bawa KTP, bawa diri dan bawa niat. Niat yang baik. Kalau nggak ada niat nggak bisa ya Pak. Iya betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk pembuatan kartu anggotanya sendiri berapa lama waktu yang diperlukan untuk kami menunggu misalnya ketika membuat? Berapa tuh durasi waktunya? Karena kadang orang itu malas ke perpustakaan karena administrasinya itu lama Pak. Nah, bagaimana kalau di perpustakaan beradab Tamsis? Bisa dibilang tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit Tidak teman-teman. lebih dari 5 menit. Oke. Tidak lebih dari 5 menit. Teman-teman pemustaka yang datang ke perpustakaan STKIP Taman Siswa langsung mendapatkan kartu keanggotaannya Oke. dan bisa melakukan peminjaman koleksi di kami. Oke. Baik. Lalu Pak, apakah ada batasan untuk jumlah peminjamannya? Lalu apakah ada nih kira-kira peraturan dari perpustakaan beradab Tamsis itu sendiri? Kira-kira ada nggak buku yang boleh dipinjam atau buku yang hanya bisa dibaca di tempat? Nah, gimana tuh Pak peraturannya? Kalau peraturannya untuk baca di tempat itu khusus untuk buku fiksi. Oke. Untuk buku fiksi. Tapi kalau buku yang non fiksi itu bebas. Kami akan melakukan peminjaman ke pemustaka. Tapi kalau untuk fiksi itu hanya diperuntukkan dibaca di tempat. Oke, baik. Nah, teman-teman gimana? Menarik bukan bagaimana salah satu program yang dimiliki oleh STKIP Taman Siswa Bima, salah satunya di perpustakaan beradab, bahwasanya ternyata untuk bisa memberikan pelayanan terbaiknya ada atau hadir berbagai macam program, yaitu dengan koleksi yang beragam. Tidak hanya koleksi dalam buku cetak, tapi juga dalam bentuk digital atau e-book. Betul. Oke. Nah, berbicara mengenai literasi digital dari Pak ya, karena tadi literasi digital saya lihat telah diimplementasikan di perpustakaan beradab. Buktinya apa? Buktinya apa? Tadi telah disiapkan agar mahasiswa bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah. Betul. Lalu Pak, jika di literasi digital sudah ada nih, insya Allah ada. Kemudian kalau misalnya di literasi baca tulis, kira-kira ada nggak Pak program yang mendorong mahasiswa tersebut memiliki keterampilan literasi dasar baca dan tulis tersebut? Apakah ada program baca sehari 1 lembar, ataukah ada program buta baca, atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Sudah dikasih bocorannya ya mungkin. Oke. Dari statementnya Bu Mila tadi, kami beberapa bulan yang lalu telah melakukan kegiatan pemilihan duta baca kampus. Oke. Beberapa bulan yang lalu kami telah melakukan pemilihan duta baca kampus yang secara resmi duta baca kampus yang terpilih tersebut adalah dikukuhkan oleh Duta Baca Indonesia, yaitu Mas Gong. Oke, langsung dari Duta Baca Nasional Pak ya? Betul. Di acara tersebut kami kedatangan tim Duta Baca dari Perpustakaan Nasional Indonesia bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pada waktu tersebut Duta Baca yang terpilih, Duta Baca kampus tentunya, Duta Baca kampus yang terpilih langsung dinobatkan dan dikukuhkan oleh Duta Baca Indonesia, yaitu Mas Gong, lewat safari literasi beberapa bulan yang lalu. Berapa menit? Ya, oke. Itu salah satunya. Nah, apa implementasinya dari program tersebut? Kami berharap dari tim Duta Baca yang terpilih ini, mereka bisa memberikan sumbangsih setidaknya untuk peningkatan minat baca untuk teman-teman mereka sendiri, tentunya teman-teman mahasiswa. Dan harusnya Duta Baca kita hadirkan juga nih di sini nih. Oke, itu lebih bagus. Boleh. Insya Allah di part berikutnya. Mereka juga punya program yang sangat luar biasa kalau bisa saya bilang. Mereka punya program
on the spot. On the spot. Mereka mengantarkan referensi ke tiap-tiap kelas untuk dijadikan sebagai bahan referensi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Itu salah satu program yang diajukan oleh teman-teman Duta Baca kemarin. Dan harusnya nih, kalau boleh ada nih duta baca kampus di samping kita. Seharusnya ada Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita adakan di session kedua. Amin ya Pak. Amin. Oke, Itu akan lebih baik. seru lagi tuh. Baik, dari yang disampaikan oleh Pak Safi tadi, saya kembali banyak sekali insight yang saya dapatkan terkait dengan hal tersebut. Apalagi tadi dibahas bahwasanya ternyata untuk bisa mendorong literasi baca dan tulis, perpustakaan beradab Tamsis tersebut telah membuat salah satu ajang, yaitu pemilihan duta baca yang nantinya bertujuan agar minat baca di khususnya di Sivitas Akademika STKIP Tamsis itu dapat lebih berkembang. Betul. Karena banyak nih Pak yang melegitimasi atau membenarkan bahwasanya banyak orang yang minat bacanya kurang. Namun hal tersebut dipatahkan oleh perpustakaan beradab Tamsis dengan adanya atau dimunculkannya duta baca untuk bisa menggat atau menarik orang untuk bisa baca. Gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan dipatahkan ya. Dipatahkan. Kami berusaha untuk apa ya istilahnya? Berusaha untuk memberikan sumbangsih untuk mengatasi rendahnya minat baca. Tentunya pada umumnya masyarakat Indonesia, dan kita juga tahu ya minat baca di NTB itu urutan keberapa nasional ya. Itu sangat rendah, sangat malu kalau kita sebut ya. Nah, apa sehingga cara kecil yang bisa kami lakukan adalah dengan cara mengajak teman-teman mahasiswa untuk membumikan membaca lewat duta baca kampus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Safi atas penyampaian programnya tadi. Dari sana saya juga bisa melihat bagaimana kontribusi atau semangat berliterasi di lingkungan STKIP Taman Siswa Bima melalui perpustakaannya. Dan yang saya ketahui juga itu di perpustakaan beradab ada taman literasinya ya Pak? Atau bagaimana? Ada? Iya. Oke, boleh tolong sedikit diceritakan Pak? Agar teman-teman yang menonton ini siapa tahu ingin datang ke perpustakaan beradab namun tidak membaca dalam ruangannya. Karena di era milenial Pak ya, karena sukanya lebih ke fleksibel. Kira-kira bagaimana Pak dengan hal itu? Ya, kebetulan dalam beberapa hari yang telah berlalu, kami sudah disediakan dan difasilitasi oleh pihak yayasan. Pihak yayasan telah membantu untuk membuatkan taman literasi. Ini bisa kami pakai untuk membaca di sekitar area perpustakaan. Jadi ketika mahasiswa datang, seperti yang Bu Mila sampaikan tadi, kalau di dalam ruangannya pinginnya ini cari suasana baru nih. Biasanya kan kalau anak muda, anak milenial kan sekarang sukanya ya yang bersuasana nongkrong-nongkrong gitu. Betul. Ya kami telah ada taman literasi di depan perpustakaan yang bisa teman-teman mahasiswa pakai untuk kegiatan membaca. Jadi caranya ya mahasiswa masuk ke perpustakaan, kemudian memilih bahan pustaka yang ingin dibaca, lalu ke bagian layanan, kemudian nanti bagian layanan akan mengurus administrasinya. Setelah itu mahasiswa akan membawa buku keluar dari perpustakaan untuk dibaca di luar. Seperti itu. Baik. Ya, itulah program yang disampaikan oleh Pak Safi'i. Kalau bisa saya berpendapat, tidak ada lagi yang namanya alasan tidak cinta dengan literasi, karena kita bisa melihat bagaimana niat atau program-program yang diberikan oleh perpustakaan beradab di lembaga STKIP Taman Siswa Bima, dan tentunya dengan adanya program-program tersebut seharusnya bisa mematik kita agar menjadi masyarakat yang literat. Oke, terakhir nih Pak Safi, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara umum terkait dengan bagaimana berliterasi melalui perpustakaan? Pesannya cuma satu sih, datang ke perpustakaan, itu saja.
karena Oke. banyak bahan yang tersedia di perpustakaan manapun, ya. Tidak hanya perpustakaan di STKIP Taman Siswa, sekarang juga kita punya kan, Bu Mila, Ya. kantor perpustakaan yang diresmikan oleh Perpustakaan Nasional. Yang salah satu contohnya yaitu Perpustakaan Kabupaten Bima. Dan Oke. itu bisa dijadikan sebagai jembatan dalam berliterasi. Pesan saya sekali lagi, datanglah ke perpustakaan. Karena di perpustakaan banyak emas yang tersedia. Oke. Emas ya. Emas dalam tanda kutip ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa Baik. sekali yang disampaikan Sebelum oleh ditutup saya Pak punya Safi. saya Oke, punya ada satu closing informasi. statement. Saya Oh, punya satu informasi. informasi, Oke, betul. silakan. Ini kan semester ganjil ya. Oke. Tentu teman-teman masuk ke semester 7 dan semester 5, yang dimana di semester tersebut teman-teman mahasiswa sudah disibukkan dengan proposal penelitian, juga penyusunan skripsi. Nah, kami di Perpustakaan Taman Siswa ini punya program untuk membantu teman-teman mahasiswa semester 5 dan semester 7 Oke. dalam konsultasi proposal maupun skripsinya. Wah, itu sangat penting Betul, banget ya dan Pak. itu gratis teman-teman. Tinggal Gratis. datang ke perpustakaan. Itu Oke. programnya setiap hari Jumat Hari Jumat jam 10 sampai jam 12. pukul 10 sampai 12. Betul. Oke. Kami akan melayani bimbingan gratis proposal dan skripsi. Gitu. Dan itu tentunya sangat memberikan manfaat ya Pak ya untuk mahasiswa khususnya. Insya Allah bermanfaat, dan sebenarnya arah dan tujuannya ke sana, agar bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mengalami kendala di dalam menyusun proposal ataupun skripsinya. Oke, baik. Wah, sangat luar biasa ya terkait dengan bagaimana bentuk dukungan dari perpustakaan untuk bisa mendorong mahasiswa ataupun masyarakat secara umum agar mampu memiliki kemampuan ataupun memiliki kecakapan dalam berliterasi. Dan wah, sepertinya untuk dialog atau di podcast kali ini waktunya terbatas, dan mungkin untuk kesempatan kali ini saya terakhir deh minta motivasi dari Pak Safi'i terkait dengan kenapa kita harus berliterasi. Silakan Pak. Kenapa kita harus berliterasi? Ya. Kalau kita ingin maju, maka berliterasilah. Masya Allah, kalau kita ingin maju, berliterasilah. Dan yang terakhir dari saya, jika kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka berliterasilah. Demikian dari kami, saya Mila Septian Haryati undur diri. Semangat berliterasi, tebarkan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.